yang tadi kalau bicara materi di sini desa digital. Sebelum jauh melangkah kita bicara digital, kita harus lebih memahami dulu alat yang kita punya. Bapak Ibu saat ini, jangankan Bapak Ibu, anak-anak kita sudah dibekali sama ponsel, smartphone. Di situ dunia ada di genggaman. Banyak informasi yang bisa digali dari ponsel. Tapi sayangnya era digital ini juga dibarengi dengan godaan-godaan yang luar biasa. Jadi anak-anak kita terjebak di game. Mereka lupa mengembangkan diri di ponselnya. Mereka bisa motret, tapi mereka lupa mengatur pencahayaan dan lain-lain. Padahal handphonenya itu udah luar biasa, melebihi SLR yang dipakai tim media saya. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin yang datang duluan barangnya, bukan ilmunya. Di masa COVID kita diajarkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Itulah kesempatan, mohon izin bukan yang mau rasis, tapi asing itu menyerang pasar kita. Anak-anak dipaksa untuk PPJ. Tanpa dibekali ilmu bagaimana memilah informasi yang dewasa dan untuk anak-anak. Sehingga jangan kaget ibu bapak kalau nanti pulang ke rumah silakan cek di histori pencarian anak handphone ponsel anak-anak. Kalau ada yang aneh-aneh itu salah ibu bapak-bapak. Sadar tidak sadar itu sudah terjadi. Lalu bagaimana kita mau membatasi itu? Sulit kalau kita tidak paham ponsel ini arahnya mau kemana. Era digital saat ini kalau tidak dibarengi dengan literasi yang baik, mohon izin masuk ke materi. Saya tidak mungkin memberikan sebuah materi hari ini dan ibu bapak harus paham, nggak bisa. Saya menghabiskan sekian tahun untuk bisa menulis. Apa sih menulis? Bagaimana sih menulis? Terus apa yang mau ditulis? Nah, kita persingkat desa digital. Anda punya desa yang luar biasa. Kami orang kota yang biasa melihat beton, tadi diajak nongkrong di belakang melihat hamparan hijau. Satu, udah menang. Bapak Ibu sudah menang. Dua, Bapak Ibu di sini punya udara yang luar biasa. Ketiga, saya punya teman sahabat saya Kang Agil yang sangat fokus konsen di lingkungan sampai bikin namanya relawan susur sungai, di mana masyarakat diedukasi jangan sampai nyetrum ikan, jangan sampai buang sampah ke sungai. Ini adalah sebuah kemajuan yang tidak dimiliki oleh desa lain. Di sini saya sudah punya bekal untuk lebih mengajak terutama teman-teman muda, gak usah nyari kerja keluar. Anda keluar sana ke Jakarta, punten Paralun, banyak anak-anak muda kita terjebak di pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Sebetulnya kita bisa melahirkan banyak pekerjaan di sini. Banyak konten kreator yang sudah banyak menghasilkan. Memang agak sulit kalau tidak konsisten. Jadi kalau tadi Pak Kades bilang, tolong siapkan tim untuk tim branding begitu untuk desa ini. Saya cuma minta dari sekian banyak ini, saya cuma minta yang mau saja. Tidak harus yang pintar, yang mau aja, ayo. Insya Allah saya cuma minta waktu sama Pak Kades 4 bulan aja, kita jalan bareng, kita kasih sampling, kita kawal betul-betul. Insya Allah 4 bulan sudah bisa menghasilkan teman-teman konten kreator. Tekniknya banyak dan setiap hari materi itu berubah.
Jadi nggak ada pakem. Oh, konten kreator tuh begini, enggak ada. Kita terus berubah. Tapi sebelum jauh melangkah ke sana, saya mau ngasih satu dasar. Punten, slide. Yang terjadi saat ini konten kreator kebablasan Bapak Ibu. Sampai ada yang sarkastis, apa ya, bahasanya kasar, nggak ada filterisasi dari media sosial. Meta sekalipun nggak bisa mengadap. Nah, yang menjadi kekhawatiran kami di Insan Pers dan mungkin pemerintah juga, bahwa banyak konten-konten kreator kebablasan. Kenapa sih nggak kita coba lapisi dulu dari dasarnya, bagaimana pengembangan gaya jurnalistik maupun tulisan lepas. Bapak Ibu nanti akan ada di tulisan lepas ini, baik dalam karya ilmiah maupun pengelolaan media sosial, tidak terlepas dari kewajiban memenuhi pengetahuan kaidah jurnalistik dulu. Dasarnya ini, apa sih ilmu jurnalistik? Apa sih? Memang perlu naon kaitannya jeung desa digital. Apa kaitannya sama ponsel yang saya akan pegang nanti? Ya, kita masuk. Mulai saat ini pemahaman tentang keilmuan jurnalistik perlu ditanamkan agar dapat menjadi upaya bersama mengikis budaya diskomunikasi. Tadi sedikit, bukan mau nguping, tapi Pak Kades sempat ngobrol di ruangan, ada banyak informasi yang sampai ke masyarakat tidak beragam. Cek si A ngomong iya, cek si B ngomong itu. Itu awalnya dari mana? Dari cara menyampaikan informasi. Itu awalnya penyebab konflik, penyebab orang geng-gengan. Ini ada kotak sini, ada kotak sini. Itu terjadi. Padahal niatan program pemerintah desa mungkin baik, tapi begitu penerjemahannya itu banyak yang salah. Nah, saya sepakat dengan tadi ada inisiatif dari Pak Kades untuk bagaimana menerjemahkan informasi desa ini agar sampai ke masyarakat, sampai ekstrimnya lagi. Ini saya sebut ekstrim. Beliau akan memajang seluruh anggaran desa, dari mulai datangnya berapa, pengeluarannya berapa, dipakai apa aja. Ini sudah terjawab buat ibu bapak dan masyarakat umum. Harusnya semua desa melakukan ini. Sekarang era digital, era terbuka katanya. Nah, tugas peserta saat ini adalah bagaimana memahami dulu perkembangan dari era 5.0 ini. Kalau cuma sekarang ini yang pakai HP cuma WA terus menu, ya kan? Ada juga ya handphonenya keren. Wah, udah super canggih Pak. Bahkan harganya di atas 6 juta misalnya. Itu udah luar biasa, fiturnya banyak. Tapi dia cuma baca WA, udah. Dia nggak tahu WA juga bisa dipakai rapat. Dia nggak tahu kalau WA itu juga bisa menerjemahkan kalimat yang mungkin kita lagi malas ngomong, suruh Meta aja ngomong. Ada AI di situ. Tolong beliin paku yang ukuran ini siga kumaha. Ngomong aja Meta, digambarin langsung sama Meta. Segitu mudahnya Anda semua hidup di era digital. Setelah 5.0 kita akan masuk ke 6.0 yang lebih ekstrim lagi, bahwa Pak Kades kalau lagi sakit bisa digantiin sama AI. Saya cuma ngambil foto Pak Kades sekali, saya bisa pakai foto itu sampai 1 tahun ke depan. Bisa nggak? Bisa. Itu kecanggihan teknologi yang mungkin saat ini kita semua gagal. Gimana sih cara ngaplikasinya? Gimana cara ngeditnya? Gimana cara itu, banyak pertanyaan-pertanyaan itu.
terus orang mau di wilayah kumaha ieu gitu. Setidaknya kita paham, bisa membedakan ini AI, ini bukan. Nah, kami jurnalis coba mengedukasi masyarakat untuk yuk balik ke asli. Pak Kadesnya teka mana-mana di dia apa yang masih pakai AI. Kenapa sih enggak Pak Kadesnya langsung atau teman-teman medianya yang punya banyak kegiatan itu disupport. Disupportnya apa? Tadi kata Pak Kades, bukan mau ria, bukan. Tapi Pak Kades dan jajaran desa wajib punya kewajiban menyampaikan apapun informasi. Ini menjadi hak masyarakat. Nah, bagaimana menyampaikannya? Coba kita masuk ke materi. Ini tadinya saya pikir kaum muda, mudi, generasi penerus bangsa. Ini kemarin baru saya kasih materi ke teman-teman KNPI se-Kabupaten Bogor di slide kan. Ini kebanyakan materi, mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Ngantuk ya? Ada kenapa materi, kenapa tulisan banyaknya nggak ada gambar gitu ya. Saya juga pengen ngasih ilustrasi, tapi nanti saya punya Mas Heru yang akan lebih ke aplikasinya. Ini dasarnya dulu, ini aturan mainnya dulu gitu. Di sini kita harus punya gagasan yang diperlukan untuk diaplikasikan dengan cara menampilkan informasi akurat. Sekali lagi saya garis bawahi, informasi akurat. Jadi nggak boleh katanya. Saya jurnalis nggak pernah percaya kata Pak Kades gini. Udah dibangun 5 jembatan misalnya. Saya harus turun membuktikan. Kalau saya mau beritain, kata Pak Kades udah dibangun 5 jembatan, saya harus tahu di mana jembatannya, berapa panjangnya, kekuatannya berapa, menghubungkan jalan mana segala macam, itu harus saya tahu persis. Artinya saya tidak akan percaya begitu saja dengan omongan. Saya skeptis, dan sifat skeptis ini harus dimiliki sama teman-teman. Buat apa? Bukan mau curigaan. Saya nggak ngajarin Anda untuk curigaan, tapi harus mendengar, mendapatkan informasi dari 7 penjuru angin kalau perlu. Oh, dari ini begini, 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 dari belakang begini, dari begini. Oh, baru tuh. Oh ini ilmu jurnalistik. Terus apa aja yang harus diketahui oleh teman-teman mengumpulkan informasi supaya utuh jadi berita. Saya coba menganalisis daripada dasarnya pembaca setia atau penonton konten Anda ini nanti berdasarkan hasil survei dan pengalaman di beberapa media sangat menyukai gaya penulisan yang fleksibel, ringkas, dan berlandaskan fakta dan data. Kita tahu di luar sana, mungkin saat ini aja Anda juga menjadi followernya buzzer. Ada sadar nggak ada buzzer? Biasanya dia naratifnya itu negatif. Kenapa? Karena dia dibayar untuk mengarahkan orang. Yang capek siapa? Ya jurnalis. Ada pesawat jatuh di Pamijahan. Halo, semua wartawan datang. Tahunya bukan Pamijahan, hoax bukan. Gambarnya kayak di Pamijahan nih, banyak ladang apa segala macam, mirip banget. Ada bukit-bukitnya hijau segala macam. Oh ini benar Pamijahan. Begitu kita nyampe di sini Pak Kades, benar ada pesawat jatuh. Pesawat? Oh, nggak ada. Baru. Itu kerjaan buzzer. Dia nyari follower, dia nyari klik. Jangan Anda semua, saya juga termasuk korbannya. Kenapa korban? Kalau saya bilang korban, karena saya sudah turun ke lapangan mengecek langsung, atau saya perintahkan anak buah saya untuk turun ke cek ke TKP, benar atau enggak? Terus fungsinya komunikasi kita apa kalau masih ketipu sama hoax? Itu tadi, ketika Anda tidak menguasai teknik, menguasai fakta dan data, Anda akan terus ketipu terus. Ya cukuplah di Shopee kita ketipu ya. Oh keren gambarnya, begitu datang black.
ya kan? Udah cukup lah kalau itu mah ajang kita buang-buang duit gitu. Tapi kalau dibicara di informasi nggak bisa kita ketipu, nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Karena tugas kita adalah mengadopsi berita itu untuk kita sampaikan lagi. Kalau itu salah, bahaya. Mereka semua nggak punya undang-undang loh media sosial. Sampai detik ini tidak ada undang-undang yang menaungi mereka. Kami jurnalis berdiri di atas dua pisau belati. Yang satu delik aduan, yang satu lagi delik pers. Mau satu guratan salah aja kita bisa diaduin. Pencemaran nama baik masuk delik aduan. Oh ini salah, Anda saya somasi masuk delik pers. Jadi nggak bisa kita asal melangkah, asal nulis, asal menyampaikan informasi, nggak bisa. Kalau tidak A1, Pak Kades benar ini ada warga keracunan MBG. Betul. Nah, udah satu. Di mana Pak? Di SD mana Pak? Di SD nomor sekian. Berapa orang? 20 orang. Terus bagaimana penanganannya? Terus apakah kita langsung ngasih judul 20 anak keracunan MBG? Ada teman-teman sebagian sana wartawan yang suka banget dengan judul-judul yang wah, bikin orang baca gitu. Tapi dalamnya enggak. Pak Kades mungkin pengalaman. Judulnya serem. Begitu dibaca, kok yang diomonginnya ikut ngomong ya? Karena itu ilmu jurnalis. Kita nggak boleh ngomongin Pak Kades begini, tapi beraninya di belakang Pak Kades nggak boleh. Harus datang ke Pak Kades, harus telepon Pak Kades. Pak Kades benar. Nah inilah era digital ini, kadang-kadang jalan rusak mau disalahkan Pak Kades. Padahal pas dicek itu jalan provinsi, bos. Nggak ada kewenangan Pak Kades, apalagi bupati. Ini aja udah salah pemahaman nih. Banyak pemahaman misinformasi di tengah masyarakat kita sendiri. Kok nggak ngecek dulu sih ini jalan apa? Ini jalan desa bukan? Jalan desa boleh nanya Pak Kades. Ini jalan apa? Jalan kabupaten. Nanyanya jangan Pak Kades, nanyanya PUPR. Ibarat ada kemacetan panjang nih, panjang nih. Yang ditanya tukang beca. Bisa menjelaskan nggak? Nggak bisa. Yang bisa menjelaskan itu hanya sesuai dengan Undang-Undang 17. Itu hanya kepolisian dan itu pun unit lantas. Brimob polisi sama polisi, tapi nggak boleh ngomong lantas. Artinya sesuai dengan porsinya. Anda semua akan ketemu nanti dengan narasumber sesuai dengan kapasitasnya. Nggak bisa kita nyari data ke orang lain. Tadi saya analogikan ketika kemacetan panjang, nanya ke tukang beca. Nilai informasi Anda akan downgrade, jatuh. Kecuali yang ngomong kasat lantas. Terjadi kemacetan karena ada tumpukan kendaraan di simpang pemijahan dan terjadi adanya peningkatan volume kendaraan terutama di weekend. Itu jawaban yang paling dinarasikan, paling cepat dinarasikan oleh teman-teman Satlantas. Terus judulnya apa sih? Kalau bikin berita segala macam, kalau ini saya bukan mau mengarahkan, enggak. Tapi yang pasti apapun nanti produk ibu bapak dan teman-teman muda, judulnya harus ringkas ya, harus padat, jelas, sesuai prinsip efektif dan efisien. Kenapa? Karena sekarang ini orang nggak mau yang bertele-tele. Ini penting disampaikan, betul. Banyak hal penting yang disampaikan, tapi bagaimana caranya kita membuat menarik? Karena yang laku di pasaran bukan hal penting, tapi hal menarik. Tugas kita adalah membuat hal penting ini jadi menarik. Makanya perlu gaya. Makanya perlu narasi yang lebih simple tapi mengena. Nah, penulisan berita tulis itu kepala berita.
itu tidak lebih dari 50 kata. Nggak boleh lebih dari 50 kata. Apalagi sekarang orang scroll itu paling bertahan itu paling juga 20 detik. Jenuh, scroll lagi di atas. Artinya kita kalau mau bikin konten dan lain-lain nggak boleh lebih dari timing itu. Anda bikin 1 jam udah penting kabeh, pokoknya asupun kabeh. Siapa yang menonton? Emang yakin itu ditonton? Cuma teman-teman kita kok yang nonton. Iya kan? Disadari atau tidak, silakan Anda evaluasi ke belakang. Anda main media sosial seperti apa? Kunaonnya tuh FYP. Kan semua sekarang pengen FYP ya. Asubarnya FYP gitu. Saya bikin bagus, bikin konten di media saya, nggak FYP. Saya iseng doang, bikin iseng ala FYP. Terus materinya kah? Timingnya kah? Atau cara? Ternyata selain tadi kita sudah menguasai cara, di sini ada rumusnya ini dipakai oleh kepolisian juga, terutama teman-teman intelijen. Ada 5W 1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Itu wajib. Desa Pamijahan itu masuk unsur di mana. Bapak Abi Kusnadi, Kepala Desa Pamijahan, itu masuk unsur siapa. Menggelar pelatihan desa digital itu masuk apa. Hari Kamis tanggal 10 itu masuk unsur when atau kapan. Why? Mengapa? Kenapa diadain pelatihan ini? Karena Pak Kades ingin. Tapi Pak, hari ini meeting dengan 150 seluruh dunia. Sebenarnya saya mau mancing kamu atur kalau nggak tunda 30 menit. Siap. Oke. Mengapa tadi ada iklan sebenarnya? Sih, Pak Rudi, kalau meetingnya cuma bahas 100 sampai 200 juta triliun. Oke. Ya. Mengapa diadakan pelatihan? Mengapa diadakan pelatihan digital? Karena Pak Kades ingin pemuda desa ini mengembangkan potensi desa yang ada di wilayah desa ini keluar. Tentunya nanti yang akan jadi market atau pasarnya itu orang luar, bukan orang Pamijahan. Artinya banyak hal yang perlu kita kemas serapi mungkin agar rapi di mata orang lain. Ini niatannya. Jadi unsur mengapanya terpenuhi. Terus how? Bagaimana? Ya ini dikasih gambar tuh sama fotografer gas. Oh, pesertanya sekian, narasumbernya ada. Terus tadi Pak Kades ngomong apa? Saat ini saja udah jadi berita, udah jadi informasi yang perlu disampaikan bahwa desa ini di penghujung tahun 2025 ini sudah mendahului. Saya kemarin dapat japri dari Diskominfo bahwa saya dapat 7 slot pelatihan desa digital di tahun 2026. Makanya saya kaget, dia ini anggaran tahun berapa? 2025. Wah, duluan ya. Asli, desa ini adalah desa pertama mungkin di tahun 2025. Karena program desa digital ini masih terus dimatangkan. Termasuk beberapa PIC dari pemerintah Kabupaten Bogor, mereka masih tektokan sama kita. Bang, materinya apa aja ya? Terus narasumbernya seperti apa? Terus aplikasinya apa? Alat yang diperlukan apa? Ini arahan langsung dari Pak Menteri bagaimana mengembangkan, menerjemahkan, menerapkan desa digital. Nah, ini sekali lagi program pemerintah bagus. Nah, terus bagaimana mengaplikasikan? Saya nggak akan jauh-jauh dulu nunggu program pemerintah. Saya cuma mau ngajak Bapak Ibu sadar dulu menggunakan media sosial.
ponsel Anda yang Anda genggam ini sudah ada dunia di situ. Om Google itu udah paling pinter. Mau nanya apa aja di situ, enggak pasti dijawab, benar? Pasti dijawab. Dulu zaman saya jadi wartawan, yang pakai HP cuma pimpinan doang. Udah gitu kalau mau ngetik itu harus ke kantor, pakai mesin tik, udah rapi mesin tik baru masuk ke MS DOS yang pakai disket atau pakai itu rapi, udah beres, baru nanti si disket ini dibawa sama kurir di kereta ke Jakarta ke percetakan. Seribet itu dulu. Makanya saya iri ngeliat wartawan sekarang, wah cepet langsung jadi bos. Tapi mereka lupa bagaimana menggali informasi. Akibatnya apa? Saya nilai beberapa wartawan instan tanda kutip ya. Ini sama nggak beda jauh sama masyarakat pengguna media sosial. Ilmunya nggak ada. Mereka lupa, bahkan memvideokan aja mereka lupa ngasih narasi itu di mana. Kan bikin riuh, ini di mana? Keren gambarnya, tapi lupa ini dari mana? Ini teh kapan? Oke, bagaimana dan apanya sudah tergambarkan dalam visual. Tapi apakah itu cukup? Kan enggak. Kenapa sih enggak kita kasih tahu dulu ini ada 5W1H ini dasarnya. Dari dasar ini semua kita rangkum jadi caption yang baik, jadi berita, jadi narasi. Gak usah panjang-panjang kalau di media sosial. Yang gak suka orang panjang-panjang kayak berita saya gitu ya. Saya kalau nulis berita itu kalau sampai 3.500 karakter, paling minim 1.500 karakter kata. Karena apa? Ya itu tadi tugas saya ke Pak Kades, misalnya saya datang ke sini jadi wartawan, saya nanya, Pak betul seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Misalnya tadi masalah MBG, Pak punten, ini benar Pak MBG ada yang keracunan? Terus penanganan dari pihak desa seperti apa? Sebenarnya saya nggak mau nanya itu ke Pak Kades, karena apa? Dalam program MBG itu Pak Kades cuma direpotin. Dan program pusat itu mah, tapi mau nggak mau yang punya wilayah yang harus saya tanya. Digerocokin saya, Pak, benar Pak. Yang berhak menjawab benar atau tidak kejadian itu cuma Pak Kades. Terus ketika ada tindak pidana, bukan Pak Kades lagi itu ranahnya kepolisian. Saya nggak bisa dong, Pak benar Pak, itu keracunan dan tersangka. Cek Pak Kades dalam urusan kurang, cek tersangka nggak ada. Itu wartawan yang bodoh aja nanyanya ke Pak Kades. Berarti dia nggak paham main bolanya informasi kemana. Jadi buat saya menulis berita itu sebenarnya kita mau lagi main bola, kita harus tahu ngopernya kemana, goalsnya kapan. Kan main bola mau ngagocek terus gol jenuh ya. Ini kemana sih lupa tak gitu kan? Bingung gitu. Oper dia, salah. Dari kiper ke back, ke striker, atau strategi supaya gol. Begitu pun berita, kita harus tahu informasi yang kita dapat apa, kemana kita harus konfirmasi, baru kita terjemahkan jadi berita. Gak bisa asal. Oh katanya ada keracunan, itu baru katanya itu untuk bahan pertanyaan saya ke Pak Kades, bukan untuk saya tulis. Ada keracunan 20 anak di Pamijahan. Pas ditanya mana datanya, katanya bisa nggak dijawab itu? Apalagi netizen sekarang galak-galak. Ya kumaha sih berita jelas. Nah, produk jurnalistik ini penting diketahui agar minimalnya ketika ada tim-tim yang dibuat oleh Pak Kades ke depan itu paham. Jangan sampai narasi Anda membunuh Anda sendiri. Itu yang banyak terjadi. Dia posting nih dengan bangganya jebret, tapi gambarnya punggung semua nih misalnya. Dari sana dia potret jebret, ya kan? Dia naon acara pelatihan, punggung semua ini.
Ada nggak etikanya visual itu? Ada Pak Ibu. Terus mau gambarin orang itu minimalnya kalau di koran dulu ya, itu minimalnya sekoin yang 1000-an dulu, itu gambar orang minimalnya segitu, nggak boleh lebih dari kurang dari itu. Kenapa? Karena yang kita jangkau di luar sana orang baru baca sampai yang udah tua renta. Oh ini mah pembaca saya mah yang muda, enggak. Kita nggak pernah tahu siapa yang baca kita. Jadi tulisan gambar yang Anda hasilkan harus menjangkau 360 derajat pembaca kita tadi, yang mulai baru baca sampai udah mau usianya mau dikubur tuh, itu baca. Terus harus dipahami oleh semua. Jadi kita masuk ke kerangka berita. Kadang-kadang banyak ibu bapak mungkin menjumpai judulnya naon, usina naon. Nah ini isi badan berita disusun tetap fokus kepada sajian judul pemberitaan dan lead. Biasanya alinea pertama badan berita menjadi alinea kutipan pembenaran atas tema berita yang ditulis. Tadi saya kasih contoh, saya nggak mau ngasih contoh yang lain yang MDG tadi. 20 anak keracunan itu dibenarkan oleh Pak Kades. Kenapa? Karena ketika saya nulis 20 anak keracunan, saat dikonfirmasi Kades Pamijahan Abi Kusnadi membenarkan peristiwa tersebut. Titik, baru langsung kutipan. Betul, sedang kami tangani. 3 orang sudah pulang, sisanya masih ada di klinik. Biasanya begitu jawaban beliau, ya Pak. Mungkin gak jauh beda dari ketika memang ada kejadian yang sama. Next, punten. Teknik penulisan apa aja sih? Straight news, berita langsung. Kalau Anda sering nonton berita satu, orangnya ada di belakang, Mas Heru. Dia pakai seragam, cukup bawa tongkat itu. Di sini mic kecil, dia melaporkan langsung dari kawasan Puncak. Heru Yustanto melaporkan terjadi antrian panjang kendaraan pada saat liburan panjang. Pernah nggak nontonnya kayak gitu? Pernah? Sering ya? Itu adalah teknik penulisan atau gaya penulisan berita langsung. Laporan langsung, lugas, padat, jelas apa yang disampaikan, serta langsung ke intinya. Biasanya reportase ini langsung disampaikan dari tempat kejadian perkara. Kalau besok punten paralun kalau ada kejadian luar biasa di wilayah Pamijahan, amit-amit lah di desa sini ya, barat lah, ada kejadian banyak, lalu lalang mobil CNN, MNC segala macam, karena mereka harus melakukan reportase secara langsung. Terus ini hanya baru dari satu sifat. Setelah ini ada tim khusus yang ditugaskan untuk deep news, berita mendalam, lebih digali lagi, karena ini adalah tipikal orang-orang yang lebih menguasai informasi. Dari sini kenapa macet ini dikembangkan. Kenapa macet? Dicarilah informasinya. Nah, mengapanya ini lebih digali kalau pakai strategi ini. Terus investigatif news. Ini kadang-kadang investigasi ini punten paralun yang di wilayah, bukan mau saya membedakan diri atau menilai justifikasi oknum. Ada rombongan wartawan yang mengatasnamakan investigasi, sampai namanya serem-serem lah gitu ya. Pokoknya sieun lah, pokoknya tahu wartawan tuh LSM bisa ngerti deh. Banyak ya? Dijawab. Dia mengkategorikan dia mau investigasi. Misalnya, mana ya apa
APPD des ya kemana wae dipakai. Wah Pak Kades bikin pusing tuh ya kan, bukan pusing ngejawabnya, pusing ku gayana merenya. Itu polisi LSM kenapa gitu kan, teguh abu-abu mana deh jadi wartawan atau benar gitu kan. Ini yang terjadi. Sebetulnya tekniknya itu baik Pak, investigatif. Teknik ini digunakan untuk mengupas tuntas sebuah informasi secara akurat yang menjadi hasil penelitian dan penyelidikan untuk mengungkap fakta dan kebenaran. Misalnya, terjadi sebuah pembunuhan, anak kecil dibunuh, ibunya dibunuh. Tiba-tiba dengan dramanya si suami yang kita udah tahu nih ujungnya dia bakal pelakunya, dia mendramatisir keadaan seolah-olah dia ikut korban, diikat. Pernah nggak baca berita itu? Ya, pernah ya. Ternyata dia pelakunya. Nah, kami mencoba menggali informasi dari semua. Makanya kenapa tadi teknik penulisan ini juga digunakan para intel. Yang kami tanya itu banyak orang, saksi mata, keterangan waktu, bukti CCTV dan lain-lain untuk menyimpulkan siapa orang terakhir yang ada di TKP. Emang polisi unggul? Enggak, kita juga. Kita punya fungsi yang sama. Nah, ini niatnya baik, Bapak Ibu. Tapi hati-hati tadi, mungkin kita semua akan jadi guidance-nya di sini supaya Pak Kades dan desa ini dilindungi dari oknum-oknum yang mengatasnamakan investigasi dari CNN. Tahu nggak Bapak CNN? Jangan nulis-nulis. Ira nulisnya sih apa? Nah, ada juga interaktif news, pemberitaan yang menggabungkan fakta data dengan komentar atau penilaian narasumber ahli. Kenapa harus ahli? Ketika bicara gizi nasional, Anda harus punya ahli. Jadi jangan ngikutin anggota DPR yang bilang nggak perlu ahli ya. Kita nolak betul itu. Kenapa? Tanpa keahlian, orang sekolah capek-capek jadi ahli, terus dianggap gitu. Kumaha sih? Namanya ahli itu bidangnya khusus. Nah, ketika tadi ada keracunan MBG, yang kita tanya bukan ibu bidan, Bapak Ibu. Ada nggak di puskesmas itu ahli gizi? Ada ya? Nah, ahli gizi lah yang harus bicara. Kenapa sampai keracunan? Dari makanan yang mana? Sejauh itu kita harus menggali informasi secara akurat supaya tidak terjadi misinformasi dan fitnah kepada orang-orang yang tidak salah. Yang disalahin siapa? SPPG-nya. Terus SPPG-nya udah punya sertifikasi higienis belum? Ternyata belum, ya pantes. Makanya tadi syarat SPPG banyak katanya. Ya iyalah. Wah, yang mau dikasih makan anak kita kok nggak boleh main-main lah. Atau kalau nggak bisa mah kasih aja duitnya biar ibunya aja yang masak ya. Lebih efektif sebenarnya. Cuman itulah pemerintah kita. Selanjutnya, angkat punten. Nah, gaya dan karakter penulisan. Kalau ketika bicara jurnalistik itu nanti mungkin di materi yang selanjutnya saya kupas tuntas, saya kasih teknik-tekniknya bagaimana gaya penulisan jurnalis. Cuman sebagai alas, ini saya kasih prinsip seorang penulis. Ini penulis ya, Anda semua akan jadi penulis dimanapun Anda berada. Anda adalah penulis. Memiliki identitas dan karakter penulisan secara mandiri. Nah, ini semua kalau tidak Anda sudah kuasai 5W1H dan paham bagaimana mengolah informasi, ini disebut individual skill. Didapat seorang penulis jika seluruh teknik penulisan sudah terkuasai. Bahkan cenderung memodifikasi gaya penulisan sehingga setiap goresan tintanya mengandung makna dan rasa. Ada nenek-nenek, pernah saya beritakan, Bapak Ibu, dia cuma jualan tempe, tapi viral. Sebenarnya waktu itu saya lagi keliling-keliling kampung nyari yang paling dramatisir mana ya, nu paling sangsara gitu ya. Saya pengen
mengangkat dia supaya dia dapat bantuan lah, inilah itu tadinya niat saya. Tapi karena desa itu sudah baik kondisiannya, BLT-nya nyampe segala macam, itu nggak ada lagi yang kelaparan. Bingung saya. Sementara saya ditugaskan kantor saya waktu itu untuk mencari yang paling sengsara. Bingung kan? Waduh, nggak mungkin kita mengada-ngada. Akhirnya saya ketemu nenek-nenek yang lagi jualan tempe. Tadinya saya mengangkat sisi dari kesederhanaannya, kesulitan ekonominya. Ternyata saya menemukan potensi seorang nenek itu, bahwa dia tidak pernah menyerah walaupun dia hidup sendiri. Dia bermodalkan tempe yang dikasih sama tukang sayur yang lewat katanya. Jadi setiap hari dikasih tempe dan dia jual. Cerita-cerita alur inilah yang mendayu-dayu, inilah yang membuat si nenek ini bukan tampil lagi sebagai sosok prihatin, tapi fighter. Kemana sih suaminya? Meninggal 5 tahun yang lalu. Kemana anak-anaknya? Entah kemana merantau, nggak pernah pulang. Dia tinggal di gubuk, WC, kamar, dan dapur jadi satu. Terus kalau hujan bocor udah biasa lah ya, gitu ya. Kalau ceritanya. Tapi yang lebih, tulisan saya menang di ajang penulisan Pemprov Jabar 2016 itu adalah bagaimana saya mengantarkan seorang nenek berjuang tanpa bantuan orang lain. Dia survive, bisa menghidupi diri dia dari tempe yang disodakokan seorang pedagang sayur keliling. Saya menyampaikan fakta. Fakta itu fakta yang unik, fakta yang betul-betul terjadi di tengah masyarakat kita, dan itu ternyata disukai sama pembaca saya. Waktu itu tembus dalam satu hari klik itu tembus ke 117.000 pembaca. Nenek loh, lagi goreng tempe. Lalu apakah kita yang sekarang ini punya kesempatan luas mencari informasi, melihat alam luas ini nggak bisa? Saya jalan keluar ini aja udah dapat 5 berita nih Bu, Pak. Apa sih? Banyak. Tadi saya cerita, saya sebelum Ibu Bapak datang, nggak tahu saya yang kebagian tadi kan, saya datang ke belakang, saya dikasih hamparan hijau. Buat saya, di situ ada satu muatan informasi penting bahwa ketahanan pangan di Pamijahan masih ada. Satu tematik saya. Kedua, saya lihat para petani di sini aktivitas seperti biasa, seolah-olah dia nggak punya beban gitu. Beda jeng saya di kotanya mikiran cicilan, dia, ya kan, mikiran Shopee Pay gitu kan, cari bayar ya Desember bentar lagi gitu kan. Nah, banyak hal Ibu Bapak yang kita bisa kembangkan bareng-bareng di sini. Saya jujur, saya tertarik dengan Desa Pamijahan. Mudah-mudahan setelah materi ini kita bisa lanjut untuk komunikasi. Ada lagi juga saya dapat masukan dari Agil, kan jangan lupa colek juga teman-teman UKM. Ada pelaku UKM? Ada ya? Kalau boleh saya tanya, di sini latar belakangnya apa aja? Ibu dari PKK. PKK juga punya banyak binaan ya. Oke, artinya bisa disupporting nanti jadi objek teman-teman PKK yang membina pelaku-pelaku UKM yang rumahan misalnya. Teman-teman mudanya nanti yang bikin vlog, bikin konten. Nggak usah dibagus-bagusin belakangnya gitu, nggak usah. Justru kita ini, saya penikmat media sosial Ibu Bapak. Saya lebih suka yang natural. Dan insya Allah itu akan cepat MPV-nya kalau Ibu Bapak tahu rumusnya. Kalau kita main media sosial, nanti Mas Heru akan lebih detailnya. Cuma saya mengingatkan aja bahwa timing Anda upload harus tepat, ya, tagar itu harus juga ada. Tagar yang lagi rame apa itu bisa dipakai.
buat setelan. Ketiga, jangan lama-lama bikin kontennya. Ya, sejam ngomong di YouTube aja kalau itu mah. Kalau TikTok, IG, terus naik video itu nggak boleh lebih dari 20 detik. Jadi gimana caranya 20 detik ini Anda mengatakan sebuah informasi? Itu tantangan kita. Ketika tadi amanat dari Pak Kades menciptakan tim branding untuk desa Pamijahan. Susah nggak? Enggak. Ada modalnya nggak? Enggak. Modalnya cuma mau Pak. Kan nggak mesti dibeliin handphone kan? Udah punya handphone semua. Jadi nanti bagaimana cara mengaplikasikan handphone Anda memaksimalkan peranannya ada di Mas Heru akan dimaksimalkan di materi selanjutnya. Saya coba kasih cara penulisan yang baik. Ya, jangan sampai ibu bapak terjebak di katanya. Kalau bukan data dan faktanya jangan pernah ditulis. Enggak. Ini saya kemarin ngasih sampel berita sebetulnya. Sebetulnya isu larangan penggunaan plastik ini udah lama ya isunya. Mohon izin ini hanya jadi sampling. Ternyata menyampaikan berita itu nggak harus yang tegang-tegang. Saya nggak mau ngasih contoh yang terlalu berat. Regulasi larangan penggunaan plastik di pusat pembelanjaan dan minimarket yang kini sudah jadi tren di sejumlah wilayah Indonesia juga diterapkan di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Rudi Susmanto meminta dukungan masyarakat agar sampah plastik dapat diminimalisasi. Kenapa? Karena ini fondasinya kita nggak akan lagi, mudah-mudahan nggak akan ketemu lagi sampah plastik. Om Agil nggak akan lagi repot dengan relawannya mengutin sampah plastik di sungai. Ini ada Pergubnya ternyata, ada Pergub nomor 27 tahun 2000. Ini misalnya aja, mohon izin ini bukan sebenarnya, tapi sampel. Ketika ada larangan, kita harus memperkuat dengan aturan. Dan yang bicara itu kenapa harus Bupati Bogor? Karena dia yang berwenang. Itu maksud tujuan berita saya. Lalu ketika ini larangan ini ada di pusat perbelanjaan dan minimarket, saya kasih sampel. Manajer operasional Cibinong City Mall, Zulfikar Bunai. Kenapa? Karena dia usernya. Ini keterkaitan. Sehingga berita ini punya nilai. Karena yang berbicara itu sesuai dengan kapasitasnya. Lalu setelah ini saya dapat, saya coba tanya masyarakat. Aturan terlahir di awal Maret 2019 itu diketahui belum menyeluruh diketahui warga Kabupaten Bogor. Setahu saya di Bogor sudah terlebih dahulu menerapkan larangan plastik. Meski sedikit ribet, saya akan ikuti aturan agar sampah plastik bisa berkurang. Ungkap Imelda Pratiwi, ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga kudu jadi narasumber sampling Pak, Bapak Ibu. Bapak perlu mengadopsi berita atas bawah, up and down. Gak bisa cuma ngomong doang pemerintah, terus cek masyarakat, kumaha penilaian masyarakatnya. Nah, supaya berimbang. 3 yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menerjemahkan isu ini dengan 3 narasumber yang berbeda. Tapi gak harus panjang lebar kan? Segini aja udah cukup. Ini straight news. Berita simpel, padat, jelas, gak bertele-tele. Dan orang sukanya begini. Gak suka yang terlalu panjang, kecuali cerita novel yang itu sampai beli itu tokennya. Kalau memang novel itu. Enggak, next. Nah, ini yang penting buat siapapun penulisnya, siapapun jurnalisnya termasuk saya. Seorang jurnalis handal sekalipun membutuhkan rekan yang selalu mengoreksi hasil tulisannya. Jadi yang kepedean kita tulisan kita udah benar. Kadang mata kita membohongi kita. Jadi ketika Anda nulis caption segala macam, tanya kiri kanan, udah enak dibaca belum? Kalau saya biasa sama istri saya sendiri. Jadi saya anggap istri saya adalah atasan paling galak saya. Kenapa? Karena
Dia seorang ibu rumah tangga yang polos, bukan seorang jurnalis, tapi dia adalah penikmat tulisan saya. Kadang-kadang saya kirim lagi ke orang, bro, tulisan gue udah enak belum? Keren bang, alhamdulillah. Benar, ada koreksi nggak? Nggak ada, oke, baru saya tanyakan. Kenapa harus seperti itu? Karena buat saya prinsipnya gini, ketika orang merasa pintar, di situ bodohannya dimulai. Iya kan? Udah orang merasa puas nih, pintar, naon sih, terus mentok, mau dikasih tahu apa juga, udah. Ya percuma dia udah ngerasa pintar. Nah, ketika pesan apapun nanti kita akan coba kemas, itu tolong biasakan nyolek kiri kanan. Udah bener belum? Takut ada tipu atau apa segala macam yang kadang-kadang terlalu kecepatan tuh. Kita banyak menyaksikan di beberapa platform media sekalipun ada kesalahan, ya nggak? Karena dia lupa satu hal, udah merasa benar. Kalau orang udah merasa benar ya salah jadinya. Padahal itu jago yang bikin gitu. Apa sih salahnya kita nyolek? Kenyamanan pembaca sangat tergantung kepada penempatan tanda baca yang tepat. Jadi sebelum kita bikin tulisan, udah tahu belum titik koma itu apa? Kadang-kadang titiknya di mana, komanya di mananya. Titik koma adalah rasa, ibu bapak. Rasa loh, itu ada rasanya itu tuh. Kalau buat saya penikmat ya, saya membaca setia, saya hobinya baca. Itu terasa gitu. Bagaimana kita merasakan tulisan itu dari titik koma. Koma itu menjeda, hela nafas. Titik itu untuk memberikan kesempatan pembaca kita bernafas. Ini tulisannya panjang ya sekieu, tapi titiknya di dia bisa. Kumaha? Wah, masuk-masuk nggak baca. Nah itu pentingnya titik koma. Penulis juga wajib menggunakan ejaan yang disempurnakan (PYD) atau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang terupdate. Ibu bapak bisa akses ya. Ada Kamus Bahasa Indonesia di Google. Itu update setiap tahun, mereka update bahkan setiap bulan sekarang ini. Karena banyak kalimat-kalimat kekinian yang diadopsi. Gunakanlah istilah-istilah yang mudah dipahami. Kita kan orang Sunda ya. Kadang-kadang kalau misalkan menyebut fasilitas, ada yang pengen gaya jadi utility. Asal jangan salah sebut. Ya kan? Artinya, ketika kita menyampaikan istilah, itu juga kita harus paham. Oh saya mah patsun, pokoknya patsun pakai P lagi. Aduh, udah patsun pakai P, itu kan Sunda banget ya. Tapi apakah bisa lolos di redaksi? Nggak bisa. Itulah perlunya koreksi. Nanti gua kesana, terpaksa yang saya ganti, saya kesana. Makanya kebiasaan-kebiasaan itu juga saya coba ganti. YG ini biar di WA nih boleh ya kalau di WA wajar. Saya skip dulu sebentar. Nulis WA ke temen diterapkan di caption. Hati-hati ibu bapak, ini yang sering terjadi dan nanti Anda kena ban, apalagi TikTok ya. Jadi kalau bisa sih dirapatkan dulu gitu sebelum tayang. Jadi kita bikin nanti susunan redaksi begitu ya, yang lebih senior mengecek dan lain-lain. Yang muda-muda segala macam itu silahkan memproduksi apapun, tapi ada filterisasi. Ini penting ya. Yang gua tuh mah kurang mah, masa mahnya tulis kan enggak? Kurang mah, lalu udah kayak gitu-gitu. Tapi kita harus coba menjadi apa ya, insan media yang mengerti semua. Kadang-kadang kalau Anda nanti tugasnya di Sragen, apa mas bahasanya? Oh iki gitu. Saya bisa kayak gitu-gitu. Itu kan nggak bisa. Yang baca Anda itu bukan orang Sunda semua. Jadi kita ganti semua. Bahasa kedaerahan yang mengental ini nggak boleh kita hilangkan, karena di Kota Bogor aja
kemarin saya viralkan ada seorang kadis di video, soalnya itu susah, ngeditnya susah. Kalau ngomong di rekam masih bisa saya edit, tapi kalau di video dia ngomong apa ya, pada saat ada peristiwa itu di tayungan keneh kata dia. Jadi kadis damkar, alhamdulillah tidak ada korban jiwa di tayungan keneh. Kan itu direkam ya, mau nggak mau dong. Dan ternyata daripada konten kejadian pohon tumbangnya, dia yang viral gara-gara di tayungannya tadi. Jadi kita juga kalau misalkan nanti ketemu narasumber, colek dulu, Pak, kita mau nanyanya ini ya. Punten Pak, dijawabnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Gitu. Supaya apa? Visual itu nggak bisa dibohongin ya. Kedua, ketika peristiwa kejadian segala macam kayak gini, kan masa diulang lagi sih? Dia salah apa orang ngomong gitu. Nah, jadi kita teman-teman konten kreator ke depan itu ngasih dulu masukan. Kita mau syuting, kita mau wawancara Bapak tentang ini. Bapak siapin ya jawabannya. Itu lebih arif. Apalagi bicara konten kreator desa. Masa Anda mau menampilkan misalnya nih Pak Kades belum nyisir udah dipoto gitu. Apa salahnya sih Pak? Sisir dalam kenapa? Saya kemarin ke Polsek ada yang malu tuh naik TV ininya racun. Bisa diedit gak berongkat? Udah naik, udah viral. Ya kan? Kumaha ini nak visual, hati-hati. Jadi sebelum ada syuting dan lain-lain, kadang-kadang saya kalau ketemu narasumber, punten ibu ya tiupnya deg-deg gitu. Iya, daripada nanti dia yang malu. Bener nggak? Punten, kenapa? Tiup deg-deg gitu. Saya lebih baik apa adanya. Karena apa? Saya tidak mau membuat malu dia. Itu ilmu jurnalistik yang baik itu bukan berarti kita ngejilat ya. Enggak kan, bukan berarti ngejilat ya. Kan kita silaturahmi, kita ketemu sama orang, Pak punten Pak, kenal? Saya pulang dari ngarep puntennya, rokoknya simpen dulu. Kenapa? Hati-hati ya, nanti yang ngambil video dan lain-lain, jangan ngambil orang lagi ngerokok. Misalnya dia sumbernya, Pak punten bisa rokoknya, abdi perokok sami. Tapi ketika ada wawancara dan lain-lain itu nggak boleh. Tadi ini saya asem, tapi itu kameranya nyala terus. Aduh, dia nggak bisa. Ini saya tayangkan langsung di Bogor Expos TV soalnya. Apa ya Pak? Kita coba menjaga dari bahasa. Dan ini hari ini saya adalah agenda saya belajar, bukan ngajar, tapi saya belajar. Saya belajar berforum dengan Bapak Ibu untuk ke depan. Saya juga terus memberikan edukasi yang sama di semua tempat Pak. Ini saya belajar. Jadi saya minta maaf kalau banyak kalimat-kalimat yang mungkin belum paham. Nanti akan saya siapkan sesi tanda tanya. Maka udah ya beres ya. Udah. Ada waktu mungkin sekitar 10 menit coba kita beri kesempatan ke teman-teman. Ada yang mau nanya?